Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga yang lagi kuliah tetap semangat. Dan yang lagi nugas, semoga tugasnya cepat selesai. Nah, yang lagi rebahan, semoga habis ini jadi semangat ya buat aktivitas selanjutnya. Oke, apalagi ya Kak, di kehidupan mahasiswa ini tuh ya, kadang tugas itu numpuk, terus jadwal kita padat, belum lagi kalau ada praktikum, dan terlebih lagi kalau kita ikut organisasi, yang tentunya deadline-nya itu kadang datangnya barengan ya Kak. Oke, jadi memang butuh banyak semangat ya buat jalanin hari-harinya. Nah, masih banyak nih teman-teman yang belum tahu artinya Perspektif Podcast itu sendiri. Arti Perspektif Podcast itu adalah podcast yang membahas tentang berbagai perspektif mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas Keperawatan. Betul banget. Jadi di sini kita bakal ngobrol santai seputar dunia perkuliahan, organisasi, pengalaman mahasiswa, pengembangan diri, sampai isu-isu yang relate banget sama kehidupan kemahasiswaan teman-teman. Betul sekali, karena kita percaya kalau setiap mahasiswa pasti punya cerita, punya pengalaman, dan perspektifnya sendiri yang menarik buat dibagikan. Ya, dan tentunya semua itu bakal kita bahas dengan santai, seru, tapi tetap penuh insight yang semoga bisa menjadi motivasi juga buat teman-teman yang lagi menonton. Nah, di episode kali ini tuh sangat menarik nih teman-teman, karena kita bisa ngobrol langsung sama teman-teman dari BEM. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Oke teman-teman, jadi di depan kita sudah ada dua orang hebat yang menemani kita pada podcast malam hari ini, dengan Kak Dimas dan juga Kak Madina. Selamat malam Kak. Selamat malam teman-teman. Oke, sebelumnya salam kenal ya teman-teman. Aku Dimas Anama Daru. Di sini aku sebagai mahasiswa aktif Fakultas Keperawatan angkatan 2023, yang mana saat ini di tahun 2026 diamanai sebagai Ketua BEM FK 2026. Oke, salam kenal juga ya semuanya. Perkenalkan, aku Madina Putri, sama seperti Dimas, tahun ini di semester 6. Dan tahun ini juga aku diamanahi sebagai Wakil Ketua BEM 2026. Wah, senang banget tentunya kita di sini sangat beruntung bisa diberi kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Ketua dan juga Wakil Ketua BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember periode 2026 ini. Oke, jadi daripada makin penasaran, langsung aja kita masuk ke obrolannya. So, stay tune terus di Perspektif Podcast. Oke teman-teman, jadi di sini sebelum kita masuk ke topik yang agak serius nih, mungkin aku mau tanya langsung ke kakak-kakak yang ada di sini. Gimana kak kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabarnya baik. Untuk proper-propernya lancar ya kak ya? Ya, berjalan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah, semoga kedepannya selalu dilancarkan ya kak, baik urusan organisasi maupun akademiknya. Oke. Lalu di sini saya ingin tanya, sebenarnya fokus utama BEM tahun ini tuh ke arah mana sih kak? Kalau boleh tahu mungkin dari kak Dimas dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita flashback dulu boleh? Oh iya. Oke, boleh. Jadi sebelum aku diamanai ke Ketua BEM ini, ada beberapa perspektifku buat nanti 2026 ini mau diarahkan kemana BEM. Yang tentunya fokus utamanya kita ada tiga tujuan utama. Pertama itu kita harus membuat lingkungan sekitar kita itu berdampak. Jadi teman-teman di BEM nantinya harapanku di 2026 ini dengan program kerja yang sudah disusun itu kita bisa membuat berdampak. Berdampak ke siapa? Bisa berdampak ke sekitar, ke sivitas akademika maupun ke teman-teman mahasiswa, dan yang paling penting adalah di masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, fokus kita juga ke membuat sinergi lintas UKM Ormawa yang masih ada di lingkup fakultas. Karena mungkin kita juga sama-sama tahu ya kalau BEM ini kan sebagai mungkin organisasi yang paling di atas misi sebelumnya. Yang mana kita itu memang mengalami beberapa UKM juga Ormawa. Jadi kalau misalkan tidak ada sinergi antara BEM sama UKM Ormawa, jadi situ kayak program kerja itu masih kurang berjalan dengan baik. Biasanya kita juga melalui kegiatan seperti evaluasi yang diadakan setiap bulannya, ataupun dari teman-teman BEM itu ada namanya program kerja TDSK atau Titik Dengan Suara Kami. Itu salah satunya kita untuk bersinergi dengan teman-teman UKM atau Ormawa. Lalu yang selanjutnya ini
aku ada pikiran juga kalau 2026 ini kita lebih fokus ke arah luar. Jadi kita lebih berani bergerak untuk keluar lagi. Gitu. Jadi berkembang tidak hanya di dalam-dalamnya aja. Wah, sangat-sangat menarik ya teman-teman apa yang telah disampaikan oleh Kak Dimas. Semoga semua yang sudah disusun dan direncanakan dengan matang ini bisa berjalan sesuai rencana ya Kak. Ya kalau ngomongin soal arah gerak, kira-kira mimpi besar atau visi yang pengen banget diwujudin selama satu periode ini tuh apa Kak? Kalau di BEM sendiri itu yang pasti kita itu ingin mewujudkan BEM Fakultas Keperawatan itu sebagai sebuah organisasi yang adaptif, kemudian progresif juga dan inovatif tentunya. Dan juga kita itu menjunjung yang namanya loyalitas dan keterbukaan dalam membangun ekosistem keperawatan yang unggul, kolaboratif, humanis dan berwawasan agronursing. Seperti yang teman-teman tahu nih bahwa kan kampus kita tuh kampus agronursing ya dikenalnya. Jadi kita harap juga itu program-program yang ada di BEM itu juga sesuai nih dengan arah agronursing itu tadi, entah itu nanti di pengabdian masyarakatnya yang terjun langsung ke masyarakat, kita adaptasi nih ilmu-ilmu yang udah dapat di perkuliahan kita berikan ke masyarakat. Kemudian juga membangun organisasi yang adaptif. Terkadang kan organisasi itu kita sudah menyusun serangkaian acara ya, tapi pada kenyataannya terkadang di tengah-tengah itu kita harus mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi kita berharap juga BEM itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, entah itu di lingkungan kampus sendiri ataupun di lingkungan masyarakat seperti itu. Wah, bagus sekali ya Kak visinya. Oke, tapi ya Kak, ngomong-ngomong nih tentang BEM, itu kan pastinya karena ini adalah organisasi yang besar, jadi tentunya program-program yang ada di dalamnya itu juga besar semua ya Kak, kebanyakan. Ternyata seperti itu. Iya. Nah, jadi di antara proker-proker yang besar ini yang tentunya juga melibatkan banyak pihak, tentunya ada aja tantangannya. Nah, menurut Kakak, mungkin menurut Kak Dimas, tantangan yang paling berat itu ada di bagian mana sih Kak selama ini? Oke, sejauh aku menjadi ketua dan kurang lebih kan kita masih berjalannya 4 bulanan ini ya, mungkin 5 bulan jalan ini. Itu menurutku adalah kita kan beragam banyak kayak budayanya, terus dan semuanya artinya kayak banyak kepala di situ. Jadi kesulitan aku di situ atau hambatan di sini itu masih bagaimana caranya kita menyatukan keberagaman itu buat jadi satu persepsi seperti itu. Nah, yang utamanya di sini ada kayak aku buat teman-teman itu kayak ayo dijaga apa ya komitmennya di awal, terus gimana caranya buat teman-teman juga bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang selain itu biasanya kalau di kesehariannya itu banyak juga yang ini mungkin bukan apa ya, bukan tantangan ya, bukan kendala ya, tapi kayak banyak sekali teman-teman itu yang emang sering-sering tanya ataupun ada kendala-kendala konsultasi lebihnya seperti itu. Itu mungkin bisa sehari itu banyak sekali, itu juga menjadi salah satu gimana caranya aku buat memanage waktunya untuk teman-teman semuanya. Karena kan sebelum aku masuk di ketua ini atau ambil peranku sebagai ketua ini ada beberapa pertimbangan juga. Nantinya misalkan teman-teman ada kendala ataupun ada masalah, di situ emang tugasku buat membimbing, mengarahkan dan menjadi penengah. Jadi seperti itu. Sejauh ini kalau permasalahannya atau kendalanya itu masih di bagaimana cara kita tuh menyamakan persepsi di buahnya orang itu. Gitu. Nah, jadi memang di organisasi ini tentunya tidak luput ya Kak dari permasalahan. Iya, betul sekali. Itu adalah bagian dari belajar. Terus biasanya tuh di balik itu tuh kayak ada tim yang jalan bareng Kakak. Nah, itu biasanya teman-teman itu kehilangan semangat karena terlalu sibuk sama tugas kuliah, terus habis itu juga pengen main sama teman-temannya, itu kan juga menghilangkan semangat buat tetap semangat di organisasi itu. Mungkin ada tips dari Kakak gimana caranya biar teman-teman tuh tetap semangat gitu meskipun lagi banyak-banyaknya tugas gitu. Iya, betul sekali. Kan kita kan memang di sini sebagai mahasiswa, tujuan kita utama adalah untuk kuliah. Aku mau tanya dulu ya teman-teman. Sekarang gimana cara bagi waktunya teman-teman? Ke kuliahnya dulu atau ke organisasinya dulu? Ini dari Adiba atau saya dulu? Boleh. Dari saya dulu ya. Kalau saya cara membagi waktu ketika ada tugas, mungkin kalau tugasnya itu sudah dari lama bisa saya cicil lebih dulu ya Kak. Iya.
Tapi mungkin untuk hambatan saat ini adalah menanggapi tugas yang dibagikan secara tiba-tiba. Nah, jadi saya mungkin membagi waktunya dengan cara mengerjakan apa yang sudah terbagi lebih dulu. Lalu ketika satu pekerjaan sudah selesai, maka saya akan menghandle yang lain, atau di sela-sela menghandle satu itu saya, kalau misalkan saya masih bisa, itu akan saya kerjakan yang sebelahnya juga gitu. Iya. Kalau Adila? Kalau dari saya Kak, mungkin nggak jauh beda dari Angel. Kalau saya tuh mungkin kalau pagi sampai sore itu biasanya kuliah, terus malamnya kalau misalnya deadline tugas itu masih lama, tapi saya kerjain awal-awal biar nanti kalau misalnya ada kayak tugas organisasi gitu biar langsung dikerjain juga gitu. Terus abis itu misalnya lagi istirahat kuliah misalnya 10 menit gitu, saya sempetin buat tugas gitu biar gak numpuk dari awal gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada tugas organisasi jadi bisa langsung ngerjain gitu, nggak nunda-nunda gitu sih Kak. Tapi memang padat-padatnya ya kita ya sekarang ya. Betul sekali, jadi seperti itu ya teman-teman. Tetap prioritaskan di kuliahnya dulu. Yang selain itu, ya kan teman-teman BEM itu daftarnya itu mereka pilihan, maksudnya kita open recruitment dan mereka berhak untuk memilih di kementerian apapun. Jadi lebih ke penyesuaian kemauan sama kapasitasnya teman-teman. Selain itu biasanya kalau dan tidak menutup kemungkinan juga karena di fakultas keperawatan yang berhubung kesehatan kita itu biasanya full sekali yang namanya dengan praktikum ataupun perkuliahan TM pada umumnya. Itu aku juga sering menjelaskan ke teman-teman kalau kita itu sistemnya adalah saling support, di mana mungkin ada salah satu hal atau suatu program kerja yang di situ PIC-nya atau ketuanya itu masih ada perkuliahan atau ada kelas dan sebagainya, gak apa-apa dioptimalkan dulu atau diprioritaskan dulu ke kelasnya. Jadi fungsinya teman-teman yang lain itu adalah saling supportnya, jadi bisa dialihkan ke teman-teman yang lainnya. Karena kan kita dari satu kementerian itu gak cuma 2 orang, 3 orang, atau 4 orang, tapi lebih dari itu. Jadi itu masih memungkinkan juga kalau dialihkan ke yang lain. Ininya cuma satu, komunikasi itu penting. Itu. Jadi teman-teman di sini gimana caranya kita pintar-pintar buat membagi waktu dan juga mengatur skala prioritas kita, gitu. Betul sekali. Lalu kalau melihat dari dinamika kampus yang sekarang lagi cukup cepat berubah ya Kak, BEM itu gimana sih cara nentuin mana program yang menjadi prioritas utama dan mana yang bisa lebih diprioritaskan yang biar tetap relate sama kehidupan mahasiswa gitu. Mungkin dari program kerjanya. Kalau dari program kerja ya, sesuai yang kita udah sampaikan tadi di awal yang di visi itu tadi, bahwa kampus kita kan kampus agronursing ya, dimana memang program kerja kita itu lebih baik kalau mengarah ke arah sana. Jadi BEM juga harus bisa beradaptasi nih dengan agronursing ini tadi. Jadi program-program kita juga kebanyakan terjun ke masyarakat, kayak ada pengabdian kayak gitu kan, itu juga relate nih sama agronursing. Jadi kita bisa mengaplikasikan itu, nanti ada cek kesehatan, terus pemberian edukasi kesehatan seperti itu. Jadi apa yang sudah kita dapat nih di perkuliahan kita, bagaimana cara kita mengaplikasikannya ke masyarakat itu lewat program kerja yang ada di BEM itu tadi. Jadi relate-nya dari situ gitu. Sesuai latar belakangnya. Jadi disesuaikan dengan latar belakang kampus. Ya biasanya tuh kalau misalnya lagi rapat gitu ya, itu kan biasanya banyak orang. Nah orang-orang ini pasti punya pendapat yang berbeda. Oh, iya, betul sekali. Ya. Nah itu bagaimana nih Kak caranya menyikapi biar suasana dalam rapat itu tetap adem dan keputusan yang terbaik itu bisa diambil. Gimana nih dari Kak Madina dan Kak Dimas? Mungkin bisa dari Kak Dimas dulu. Kalau menurutku perbedaan itu wajar ya, dan itu kalau menurutku malah menjadi semangatnya teman-teman untuk lebih bisa menghidupkan BEM ini. Mereka lebih peduli, masih ada kemauan untuk mengubah. Jadi itu menurut cara menyikapinya ya, kalau sebagai aku karena di sini ketua yang tidak hanya cuma marah-marah aja, tapi bisa menjadi penengah dan sebagainya, itu kita cari solusinya bareng-bareng. Biasanya kalau di forum itu teman-teman silahkan disampaikan apapun kendalanya atau apapun keluh kesahnya, nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Seperti itu sih umumnya. Kalau dari Kak Madina mungkin
pendapat orang itu beda-beda ya. Mungkin dalam memutuskan suatu masalah itu ada banyak sekali pendapat yang masuk. Jadi kita dengarkan aja dulu semuanya. Nanti kita cari masing-masing poin plusnya dari pendapat itu tadi. Terus kita gabungkan jadi satu sehingga membuat keputusan yang baru. Gitu. Supaya biar nilai plus dari masing-masing pendapat dari masing-masing teman-teman itu bisa diserap semua. Jadi nggak ada yang merasa kok pendapatku tidak didengarkan seperti itu. Wah, jadi teman-teman di sini dengar-dengar dari jawaban dari Kak Dimas dan juga Kak Madina, sepertinya problem solvingnya ketua dan wakil ketua kita ini sudah sangat bagus ya teman-teman. Jadi oke, sekarang mungkin kita bisa sedikit skill ke depan nih Kak. Dalam waktu dekat, kira-kira program kerja apa yang sedang dipersiapkan oleh BMF Fakulnet? Lalu kenapa mahasiswa itu perlu banget Kak untuk ikut serta pada program kerja kali ini? Kalau yang waktu dekat yang sedang kita running itu sekarang sebenarnya sudah running semua. Ada rapat-rapat semuanya itu sudah berjalan. Kayak mulai dari yang terdekat, apa sih yang terdekat? Besok. Oh iya, yang latihan itu kepemimpinan PGD. Di Good Trainer itu besok. Ya itu buat pengkaderannya, teman-teman pengkaderan kayak PKKMB, PPMB, LKMTD. Dan yang terdekat lagi, oh iya, sarasianya kita bersama dengan rekan-rekan lintas dari BM yang masih dalam lingkup universitas itu. Kalau menurutku kenapa teman-teman ini penting dalam ikut terlibat di organisasi itu karena mereka itu tidak hanya dituntut untuk bisa di akademik saja. Jadi organisasi itu tempat untuk pengembangan potensinya teman-teman. Kayak misalkan Angelita tadi suka di desain-desain dan sebagainya. Nah kita ada nih Kementerian BEM yang namanya Kementerian Kominfo. Gitu. Jadi sesuaikan sama minatnya teman-teman itu buat pengembangan minat dan bakatnya teman-teman. Salah satunya seperti itu. Oke, jangan lupa untuk daftar ya teman-teman. Jangan lupa untuk hadir. Nah, sebentar lagi kan pengumuman SNBT ya Kak. Nah itu pasti ada calon adik-adik baru. Nah kira-kira ada nggak agenda pengembangan kepemimpinan mahasiswa untuk program kaderisasi atau pelatihan khusus yang menjadi fokus utama tahun ini? Kalau tahun ini kan ada serangkaian kegiatan pengkaderan lah kita sebutnya. Ada mulai dari PKKMB itu nanti tingkat universitas, terus nanti turun lagi ke PPMB di di tingkat fakultas, dan juga ada latihan kepemimpinan dasar yang memang nanti dikhususkan untuk adik-adik mahasiswa baru, itu namanya LKMTD kalau di kita, itu juga tingkat fakultas. Jadi namanya pengenalan ya, kita kan mengenalkan juga dari awal, dari yang dasar dulu, dari lingkup universitas, kita kenalkan bagaimana lingkungan UNED itu sendiri itu seperti apa. Kemudian nanti ketika sudah pengenalan tingkat kampus, kita turunkan lagi bagaimana sih fakultas keperawatan itu dinamikanya itu seperti apa yang harus mereka lakukan selama di fakultas keperawatan itu apa saja, itu kita kenalkan di PPMB itu tadi. Nah untuk pengembangannya lagi supaya kaderisasinya ini lebih baik, kita ada namanya KMTD. Jadi nanti adik-adik mahasiswa baru itu akan dilatih untuk bagaimana sih caranya menjadi pemimpin tingkat dasar. Mungkin untuk adik-adik maba tidak harus dalam lingkup organisasi dulu, bagaimana caranya dia itu menemukan solusi dari masalahnya dia sendiri, entah itu nanti dalam tingkat kelas atau tingkat pertemanannya sendiri, atau bahkan untuk dirinya sendiri bagaimana dia itu menemukan solusi dari permasalahannya itu sendiri. Jadi kegiatan kaderisasi ini tentunya sangat bermanfaat ya Pak untuk mahasiswa baru, terutama kan mereka itu baru terjun ke dunia perkuliahan. Iya. Lalu sekarang lihat di realitanya ya Kak, banyak dari teman-teman dan juga termasuk para mahasiswa baru nih Kak, sebenarnya mereka itu sangat ingin aktif dalam berorganisasi, tapi mereka khawatir jika nanti join organisasi itu akademiknya itu bisa terganggu seperti itu ya Kak ya. Kalau boleh tahu, mungkin kakak-kakak di sini bisa ngasih tips yang simple buat mahasiswa yang baru mau join ke organisasi kemahasiswaan supaya tetap bisa berkontribusi tetapi juga tidak meninggalkan akademiknya. Bebas dari Kak Madina atau dari Kak Dimas? Dari yang dulu ya. Oh boleh, Iya. silakan. Kalau dari aku tipsnya itu sebenarnya jangan takut buat terjun organisasi.
karena kebetulan ini juga tahun ketiga kita join Iya, organisasi ya. betul sekali. Di tahun ketiga kita join organisasi dulu memang awalnya waktu pertama mau daftar organisasi itu emang takut gitu. Bisa nggak ya kita bagi waktu antara tugas kuliah dan tugas organisasi? Tapi balik lagi gimana caranya kita pintar-pintar bagi waktu kan sebenarnya. Akhirnya dicoba, oh ternyata bisa gitu. Jadi tipsnya atau kata-katanya yang bisa dikasihkan ya udah jangan takut buat terjun organisasi, karena organisasi itu tidak semenakutkan itu, karena di organisasi kita itu dapat teman baru, karena temannya juga nggak hanya di lingkungan kelas kan, karena kalau kita tidak terjun ke organisasi atau ke teman-teman UKM itu sendiri, mungkin lingkup pertemanan kita hanya sebatas teman-teman satu angkatan aja. Sedangkan kalau di organisasi kita berteman dengan tingkat yang lebih atas juga, atau adik-adik tingkat, atau bahkan juga teman-teman organisasi yang ada di luar fakultas kita sendiri gitu. Jadi benefitnya ya dapat teman banyak gitu, yang pertama. Terus yang kedua kita bisa melatih gimana pengembangan diri kita yang nggak kita dapat di bangku kuliah itu tadi. Di perkuliahan kan diberikan materi nih, terus bagaimana cara pengembangannya itu lewat organisasi seperti yang udah dijelaskan tadi di awal melalui program-program kerja itu tadi. Kemudian juga bangun bagaimana kita itu menjadi pemimpin dan problem solver yang baik gitu. Karena kalau di kelas mungkin permasalahannya itu hanya seputar akademik aja atau seputar pertemanan. Tapi kalau di organisasi itu lebih kompleks lagi gitu kan. Jadi banyak hal yang harus kita selesaikan. Jadi di situ juga kita belajar bagaimana kita harus memahami semua orang, tapi kita juga harus menemukan solusi dari masalah yang ada di wilayah tersebut. Sepertinya banyak banget yang benefit dari organisasi. Lalu mungkin sekarang dari Kak Dimas. Oke, tipsnya ya tadi ya untuk mahasiswa baru. Iya. Ya, pertama kalau menurutku bagi teman-teman masih semester 1, masih awal tuh emang masih zaman-zamannya atau masa-masanya teman-teman untuk mengeksplor potensi dirinya teman-teman melalui UKM, Ormawa, entah itu di lingkup fakultas ataupun di lingkup luar. Dioptimalkan di situ, karena kalau sudah di semester akhir kayak kita ini kayaknya terlalu banyak sekali bebannya, jadi sudah tidak sempat, dan nantinya kalau terus nanti teman-teman kalau nggak dioptimalkan di awal malah nyesel gitu di akhir. Ya gitu sih, pokoknya jangan lupa kuliahnya, karena memang yang paling penting di sini kita kuliah. Tugas-tugasnya organisasi itu kalau istilahnya tempat untuk melepas penat saat di kuliah, seperti itu. Kalau boleh tahu ya Kak, tadi kan 3 tahun ya sudah di Iya. organisasi. Nah itu alasan tetap semangat join sampai 3 tahun itu apa Kak? Kira-kira mungkin bisa menjadi juga alasan semangat buat teman-teman biar organisasi. Mau jawaban jujurnya atau jawaban bohongnya? Dua-duanya. Yang pertama itu kan dulu sebenarnya jujur aku tuh psikolognya. Oh iya. Ya, aku asalnya dari Blitar, dan tiap minggu itu di awal itu aku selalu pulang ke rumah. Pas tahu ada temanku salah satunya dari fakultas ini yang beda angkatan tadi ngajak untuk join awalnya di komunitas. Tertariklah di komunitas itu, dan akhirnya sampai ke bawah di semester 3. Mulai dari itu kok ternyata nyaman gitu, join di komunitasnya itu jalannya bagus gitu. Terus dapat relasi tadi yang sudah disampaikan juga, relasinya ada, temannya juga tambah banyak. Terus pengetahuannya ataupun pengalaman-pengalaman tuh banyak sekali yang diekspor. Yaitu ketagihan. Jadi ketagihan, awalnya ketagihan, terus di semester 3, 4 sampai sekarang itu ya aku mengikuti yang namanya BEM. Yang waktu pertama dapat rekrutmen BEM, ternyata kok menarik juga, dan kebetulan kementerian yang aku pilih itu sesuai relate gitu. Nah akhirnya sampai sekarang itu sih kayaknya itu ketagihannya itu. Soalnya emang benar-benar seru kalau kalian itu dapat teman baru, terus bisa bercerita, banyak pengalaman di situ. Karena program kerja dari BEM yang aku ikuti ya itu nggak cuma di lingkup fakultas saja, kita bisa keluar lebih luas lah jangkauannya sekarang. Oke, terima kasih ya Kak Dimas atas sharingnya. Jadi teman-teman buat yang masih takut join organisasi jangan lupa join ya. Siapa tahu bakal ketagihan kayak Kak Dimas sih. Berawal dari iseng join, sekarang sudah
jadi ketua BEM Masya Fakultas Allah. Keperawatan Universitas Jogja. Oke Kak, nggak kerasa ya ternyata kita udah ada di penghujung podcast nih. Padahal tadi tuh rasanya baru mulai ngobrol, tapi serius sih obrolan hari ini tuh emang insightful banget dan banyak hal baru yang bisa kita pelajari juga. Apalagi ternyata di balik organisasi itu emang nggak sesimpel itu teman-teman. Di balik anak-anak organisasi yang brandingnya itu keren, lalu sering andil di berbagai kegiatan di kampus, tapi juga ada proses, tanggung jawab, kerjasama tim, bahkan cara buat ngatur waktu yang ternyata juga gak gampang. Nah, dari obrolan tadi kita juga jadi tahu nih teman-teman kalau organisasi itu bisa jadi tempat buat berkembang dan belajar banyak hal yang mungkin gak pernah didapat di kelas. Ya, jadi semoga teman-teman yang saat ini mendengarkan podcast ini juga bisa dapat motivasi baru, terutama buat yang mungkin masih takut atau ragu buat join organisasi. Karena yang penting itu harus berani dulu teman-teman, mencoba terlibat, kemudian baru berproses. Itu teman-teman. Itu benar. Pokoknya keberanian itu yang paling utama ya teman-teman. Dan tentunya di sini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Dimas dan juga Kak Medina yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut hadir bersama kami menjadi pembicara di podcast pada malam hari ini. Semoga juga program dan rencana BEM ke depannya juga bisa berjalan lancar ya Kak, dan membawa dampak yang baik bagi Iya. mahasiswa. Oke, dan buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan episode perdana kami saat ini, jangan lupa untuk tetap menantikan episode-episode selanjutnya bersama Perspektif Podcast. Oke, karena pastinya bakal ada banyak obrolan seru, santai, dan tetap bermakna buat kalian semua. So, karena kita sudah ada di penghujung acara, see you on the next episode.